Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Yel-yel kelompok A1. Kompak, hebat, terdepan. Agenda strategis dan peran kebudayaan. Yang pertama, memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan cara memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berkreativitas di bidang seni dan budaya. Tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta terdapat 3 bidang dan 2 UPT dengan tujuan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya menjadi lebih meningkat. Masalah-masalah yang dihadapi yang membutuhkan kebijakan tertentu, yang pertama masalah fisik alam, yang kedua masalah lingkungan dan sosial, yang ketiga masalah transportasi, yang keempat masalah penyempitan ruang terbuka hijau, yang kelima masalah kualitas air bersih, dan yang terakhir masalah kependudukan. Adaptasi strategi kebijakan dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta berbentuk terobosan atau inovasi. Yang pertama adalah Jogja Cross Culture, yang merupakan suatu pertunjukan budaya di mana terdapat kolaborasi antara budaya lokal Yogyakarta dengan budaya barat yang kekinian. Misalnya, tarian khas Jogja dikolaborasi dengan orkestra Eropa klasik dan tarian flash mob yang kekinian. Kedua, sosialisasi nilai sejarah pertunjukan wayang sinema. Salah satu cara yang tidak konvensional dengan menggunakan video wayang modern untuk memberikan pemahaman mengenai sebuah peristiwa sejarah yang dikemas dalam kisah fiksi sejarah yang menyenangkan. Dimaksudkan untuk memperkenalkan nilai-nilai sejarah lokal Kota Yogyakarta melalui media yang lebih menarik dan kreatif. Pertunjukan wayang sinema secara daring dilakukan melalui platform YouTube dengan
Pon Pangeran Diponegoro. Inovasi ketiga, adanya pembuatan materi publikasi permuseuman. Sebagai upaya yang menarik perhatian masyarakat mengunjungi museum dengan teknologi tepat guna, sehingga koleksi museum menjadi lebih informatif. Terdapat 15 museum, antara lain Museum Negeri Profesor Daerah Istimewa Yogyakarta Sono Budoyo, Museum Keraton Jogja, Museum Geologi UGM, Museum Dewantara Kriya, dan lain-lain. Tujuannya supaya informasi yang mudah diakses oleh semua elemen masyarakat tidak hanya di kota Yogyakarta, tetapi seluruh pelosok negeri. Penyuguhan informasi yang lebih menarik dan canggih akan menarik banyak peminat. Inovasi keempat adalah pembuatan film sosialisasi warisan budaya dan cagar budaya. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta melalui kegiatan pengembangan cagar budaya dan warisan budaya dengan membuat film tentang sosialisasi warisan budaya dan cagar budaya yang ada di Kota Yogyakarta, bertujuan untuk mensinergikan informasi tentang peran serta masyarakat dan pemerintah dalam perlindungan cagar budaya. Sosialisasi melalui media film diharapkan Dinas Kebudayaan Yogyakarta mendapatkan masukan yang konstruktif terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul serta berpikir positif terhadap pemerintah. Kegiatan wisata sepeda di Yogyakarta diisi dengan mengunjungi tempat-tempat indah dan berbelanja di Malioboro. Di Jogja, bisa menghabiskan waktu dengan bersepeda ke tempat-tempat dengan pemandangan yang menakjubkan dan jalur yang menantang. Jenis sepeda yang biasa dipakai pun bervariasi menyesuaikan dengan jenis jalur yang dilewati dan tingkat kesulitannya. Mulai dari sepeda lipat, sepeda santai, sepeda ontel, road bike, cross country, trail, enduro, sampai downhill. Hasil visitasi kepemimpinan nasional, ada faktor kunci sukses. Yang pertama, kepemimpinan Wali Kota Yogyakarta mengembangkan kearifan lokal. Yang kedua, berkreasi di masa pandemi, mengubah format ke virtual. Kemudian ada strategi komunikasi, juga strategi recovery dan strategi adaptasi. Adopsi dan adaptasi sesuai dengan tema kelompok ini dimaksudkan agar berdampak terhadap keberlangsungan kolaborasi yang baik sejalan dengan perkembangan zaman dan tidak melupakan kearifan lokal. Promosi dilakukan melalui media sosial terhadap masyarakat Kota Yogyakarta, khususnya anak muda yang berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat. Adaptasi bagi peserta VKN di Dinas Kebudayaan, ada inovasi yang cukup banyak dilakukan mulai dari Jogja Cross Culture sampai dengan Gemas, Gerakan Milenial Melek Budaya. Yang kedua, untuk pemberdayaan sumber daya dan organisasi pembelajaran, di Dinas Kebudayaan telah melakukan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, juga melakukan evaluasi dan terlihat pada IKM masyarakat tahun 2020 dengan nilai sangat baik 78,04. Dan ada usaha pembayaran non-tunai di cagar budaya bekerja sama dengan bank di masa pandemi. Untuk sumber daya, SDM diberikan BIMTEK dan juga asosiasi dan pelaku usaha dilakukan workshop dan BIMTEK. Dalam melaksanakan disiplin organisasi pembelajaran telah dilakukan skala model, mental model, mastery personal, team learning, dan system thinking. Kontribusi pembangunan budaya dalam pengembangan SDM dan penguatan ekonomi masyarakat, salah satunya adalah pengelolaan dan penguatan desa kelurahan budaya dan juga pengembangan rintisan kelurahan budaya.
Ini dapat dilihat pada video berikut ini, dan ini akan menunjang pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, pengembangan balai atau taman budaya, yang ketiga pengembangan wisata budaya dan pengembangan kearifan lokal. Untuk beradaptasi dan berkreasi di masa tatanan kebiasaan baru, maka merubah format dari konvensional ke virtual dan memaksimalkan media sosial. Di sini dilakukan CHSE dan pemasangan barcode di lokasi cagar budaya menghindari kontak antar pelaku usaha dan pengunjung. Proses penguatan sosial ekonomi untuk ketahanan budaya, yang pertama peningkatan akses layanan publik, yang kedua aktualisasi diri dan eksistensi komunitas, yang ketiga kemandirian masyarakat seni budaya, dan yang keempat ketahanan budaya. Tata nilai budaya Yogyakarta itu telah dilakukan untuk masyarakat Yogyakarta, yaitu religius, spiritual, moral, kemasyarakatan, adat dan tradisi, pendidikan dan pengetahuan, teknologi, penataan ruang dan arsitek, sampai dengan semangat ke Yogyakarta. Kita memasuki bab yang keempat, lesson learn. Lesson learn dimulai dengan inovasi kebijakan strategi. Di sini kita melihat banyak inovasi yang sudah dilakukan, mulai dari gandeng gendong, Jogja Smart Service, dan banyak kegiatan lainnya. Yang kedua, pemberdayaan sumber daya dan organisasi pembelajaran. Ini banyak kegiatan yang sudah berubah ke virtual, yang awalnya dari konvensional, karena di masa pandemik ini harus melakukan hal-hal baru yang menunjang kegiatan budaya. Untuk peran kepemimpinan kewirausahaan, program pengembangan ekonomi dilakukan dengan digital. Kemudian, Kota Yogyakarta diharapkan masyarakat bisa berkreasi dan juga milenial tertarik dengan cara yang baru, segala sesuatu dilakukan dengan digital kreatif. Dan yang terakhir, organisasi adaptif. Untuk event-event dan promosi selalu dilakukan melalui media sosial, sehingga tidak saja untuk masyarakat Jogja, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia dan juga masyarakat internasional. Peran marketing sektor publik, yang pertama sudah dilakukan beberapa produk, mulai dari penerapan Jogja Cross Culture sampai dengan penerapan wisata sepeda. RISE, pembiayaan dibebankan pada DPA Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dan pendanaan dari dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Promosi dilakukan melalui sosialisasi workshop pada media sosial Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Place, tempat pelaksanaan di Kota Yogyakarta, konsumennya masyarakat Kota Yogyakarta dan wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta. Bab 5 penutup. Kesimpulan dari visitasi kepemimpinan nasional kelompok A1 pada Dinas Kebudayaan Yogyakarta adalah Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta telah berhasil melakukan beberapa langkah strategis untuk mengembangkan kebudayaan, baik internal, eksternal, kolaboratif, adaptif, inovatif, dan memanfaatkan objek kemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa saran yang diberikan oleh kelompok A1, yang pertama terkait aliansi strategi Wali Kota Yogyakarta agar kolaborasi stakeholder bersama legislatif yang telah berjalan dengan baik semakin ditingkatkan, serta terus mendorong keterlibatan tingkat provinsi khususnya dalam proses kegiatan kebudayaan melalui dana keistimewaan.
Yang kedua, terkait penyelenggaraan satu data Kepala Dinas Kebudayaan agar sistem yang dikembangkan agar mengacu pada SIPD sehingga dapat memenuhi standar nasional, mendorong kebijakan untuk menjalankan prinsip satu data sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dalam Kesemartata. Yang ketiga, pengelolaan cagar budaya harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat merupakan milik sah cagar budaya. Demikian penyampaian pengalaman dari kelompok A1. Matur nuwun.